Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di tahun 2024. Gimana nih, sudah siap menjalani tahun ini dengan lebih semangat, lebih happy lagi dari sebelumnya? Salah satu tips untuk menjalani tahun ini dengan lebih enjoy dan berbahagia adalah maafkan kejadian di tahun-tahun sebelumnya, ya baik 2023 ataupun yang sangat lama, mungkin tahun 2000 atau tahun-tahun yang lainnya. Pokoknya yang sudah terjadi, yang sudah menjadi masa lalu gitu ya. Kalau belum bisa memaafkan gimana ya? Ya itu nanti akan menjadi hambatan kita dalam melangkah ke depan. Karena yang namanya beban batin, beban pikiran, sampah emosi itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang, yang namanya sampah bikin bau, bikin penyakit. Kalau sudah bikin penyakit ya bisa juga loh. Kalau beban batin itu akhirnya nanti jadi istilahnya psikosomatis. Dia bisa mengakibatkan sakit fisik gitu, kayak asam lambung. Itu juga bisa ngaruh juga dari beban pikiran gitu teman-teman. Nah, salah satu tips ya untuk kita bisa memaafkan adalah menyadari bahwa Allah tuh nggak mungkin menyia-nyiakan kita gitu. Apapun yang terjadi pada kita, baik itu nyenengin ataupun enggak, pasti sudah atas izin Allah. Karena nggak mungkin itu hanya kebetulan. Semua sudah disusun, direncanakan dengan rapi, dengan sempurna oleh Yang Maha Sempurna. Kadang kita belum bisa memetik sebuah hikmah dari suatu kejadian karena kita belum ikhlas terhadap apa yang terjadi. Kita belum maafin kejadian itu gitu. Dan untuk bisa membaca pesan cintanya dari Allah, hikmah-hikmah itu tadi, ya dengan kita maafin dulu semuanya, kejadiannya, orangnya gitu ya. Nah, tandanya ketika kita sudah rilis atau memaafkan orang-orang di masa lalu ataupun peristiwanya gitu ya, kejadiannya, ketika kita ingat, entah itu ingat orangnya, ingat bajunya, mungkin ingat tempat kejadiannya, atau masih ingat semuanya, itu kita udah gak kepancing gitu, gak ke-trigger untuk mungkin marah, sedih, kecewa, dan apapun emosi negatif yang lainnya gitu. Jadi ketika kita ingat ya udah biasa aja gitu. Makanya kalau ada yang tanya, aku udah maafin kok tapi aku nggak bisa lupa, ya itu wajar dan normal. Karena apa? Karena Allah itu kan menitipkan kita otak ini ya untuk merekam semua kejadian dan peristiwa gitu. Kalau di kajiannya Dr. Aisyah Dahlan itu, semua kejadian sejak kita dalam kandungan yang terekam melalui indera pendengaran kita, dia sudah membentuk jaringan gitu sampai usia kita sekarang ini ya. Jadi dari kandungan itu udah kebentuk memorinya gitu, kayak flash disk lah ya. Jadi menyimpan banyak sekali memori-memori. Nah, si peristiwa ini dia kan kerekam di neuron. Nah, neuronnya itu berbentuk seperti angka 8 ya, angka 8 gini. Jadi dia nggak bisa putus, nggak bisa lepas, alias dia peristiwanya itu yang udah terjadi nggak bisa kehapus gitu. Bisanya kalau dia lagi mengendur gini ya kita ketimpa memori yang lain, jadi kita lupa gitu. Tapi bukannya memori itu hilang, enggak, kita hanya lupa sesaat aja. Tapi ketika kita ingat kembali peristiwa itu gitu ya, berarti ini neuronnya ini sedang mengencang gitu.
dia ikatannya sedang kenceng gitu, jadi dia hanya bisa menebal menipis gitu. Jadi kalau kita ada kejadian yang gak enak gitu ya kita timpa dengan memori-memori baru yang lebih indah, yang lebih baik gitu. Dan setiap manusia itu kan Allah titipkan otak emosi, dan besar otak emosi setiap manusia itu sekepalan tangan kita masing-masing gitu. Sebenarnya untuk apa sih Allah tuh menciptakan otak emosi? Itu untuk sistem pertahanan sebetulnya, untuk fight or flight, untuk serang atau lari gitu dalam keadaan bahaya. Contohnya ketika terjadi bencana alam, gempa gitu misalnya ya, kita secara naluri tuh untuk bertahan gitu, kita mau lari apa mau gimana, atau kita di hutan ketemu binatang buas, ketemu apa, harimau, macan, ular atau apa gitu ya. Nah itu secara alami untuk perlindungan diri kita mau serang itu binatang atau kita mau lari gitu, atau kita ketemu orang buas. Orang buas maksudnya copet gitu ya, begal. Nah kita kan secara naluri pasti kita lari gitu untuk perlindungan diri. Nah kalau otak tadi kenapa nggak dihapus aja sih memorinya ya Allah? Enggak, karena supaya manusia itu mengingat peristiwa itu untuk dijadikan pelajaran, supaya diambil hikmahnya gitu. Karena itu tadi, semua terjadi ini sudah atas izinnya Allah, pasti ada hikmahnya, ada pelajarannya yang bisa kita ambil gitu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.